Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nur Indah dengan NIM 2307873 dari Prodi Manajemen Pemasaran Pariwisata kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang saya buat mengenai bab 7 yaitu ibadah. Yang pertama ada pengertian dan hakikat ibadah. 1. Makna ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang artinya menyembah atau menghamba, sedangkan secara terminologi adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. 2. Kewajiban ibadah bagi manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah berarti memusatkan penyembahan kepadanya semata-mata, tidak ada yang disembah dan mengabdikan diri kecuali kepadanya saja. 3. Fungsi ibadah. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan menempati posisi sebagai ciptaan. Posisi ini memilih konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya. Pengingkaran manusia dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakibatkan ia menghamba pada dirinya dan kepada hawa nafsunya. 4. Macam-macam ibadah. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa ibadah itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang dilakukan hanya berhubungan dengan Allah saja. 2. Ibadah ghair mahdoh, yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi menyangkut hubungan sesama makhluk. Dan yang ketiga, ibadah wajhain, yaitu ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus. Yang kelima, ada syarat-syarat ibadah. Agar dapat diterima, ibadah memiliki dua syarat, yaitu 1. Ikhlas karena Allah semata, dan kedua, ittiba, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. 6. Sifat dan ciri-ciri ibadah. Sifat yang menjadi ciri-ciri ibadah yang benar yaitu 1. Bebas dari perantara, 2. Tidak terikat kepada tempat-tempat khusus, dan 3. Tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. 7. Hikmah ibadah. 1. Ibadah membawa seseorang untuk memenuhi perintah Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan melaksanakan hak sesama manusia. 2. Ibadah mensucikan jiwa dan mengangkatnya ke derajat tinggi menuju kesempurnaan manusiawi. 3. Ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah yang merupakan jalan masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Lalu yang kedua ada bentuk-bentuk peribadatan. 1. Sholat. Sendi dan induk ibadah. Sholat menurut bahasa berarti doa atau rahmat, sedangkan menurut istilah, sholat berarti perbuatan khusus orang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Fungsi sholat. Sholat merupakan suatu media komunikasi antara hamba dengan kholiknya dengan cara menghadapkan diri dan hati kepadanya. Selain itu, sholat juga dapat menjadi sarana pembinaan umat, khususnya dalam sholat berjamaah. 2. Saum. Secara istilah, saum adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan disertai niat dan syarat tertentu. Apabila seseorang melakukan puasa dengan menaati ketentuan yang ada, maka tujuan dari puasa akan tercapai, yaitu membentuk manusia yang bertakwa. 3. Zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka, yang berarti mensucikan. Secara istilah, Syahid Sabik mengartikan zakat sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Zakat memiliki fungsi yang besar. 4. Haji. Puncak ibadah dan pengorbanan lahir dan batin. Secara istilah yang dimaksud haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Haji wajib dikerjakan oleh orang muslim yang sanggup melakukannya. Tata cara haji. 1. Ihram, yaitu berniat melakukan haji atau umroh. 2. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam. 3. Sa'i antara Safa dan Marwah, artinya berjalan cepat. 4. Wukuf di Arafah adalah hadir di padang Arafah. 5. Mabit di Muzdalifah, artinya bermalam atau lewat malam. 6. Mabit di Mina. 7. Melontar jumroh sebagai simbol yang menyatakan ketetapan hatinya untuk membuang sifat-sifat jelek.
8. Tahallul atau melepaskan diri dari ihram. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari evaluasi bab 7. Nomor 1, jelaskan secara ringkas pengertian dan hakikat dari ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang artinya menyembah atau menghamba, sedangkan secara terminologi adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Ibadah hakikatnya adalah perwujudan dari syahadat. Seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pembuktiannya adalah ibadah. Nomor 2, coba jelaskan fungsi ibadah bagi manusia. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan menempati posisi sebagai ciptaan. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada Allah. Dengan melaksanakan ibadah dengan baik dan tekun, maka seorang hamba akan mencapai derajat takwa. 3. Coba jelaskan bentuk-bentuk peribadatan formal secara komprehensif. Bentuk-bentuk peribadatan yang pertama yaitu sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa atau rahmat. Sedangkan menurut istilah, sholat berarti perbuatan khusus orang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Fungsi sholat. Sholat merupakan suatu media komunikasi antara hamba dengan holiknya dengan cara menghadapkan diri dan hati kepadanya. Selain itu, sholat juga dapat menjadi sarana pembinaan umat, khususnya dalam sholat berjamaah. 2. Saum, ibadah yang melibatkan hawa nafsu. Saum menurut bahasa artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan secara istilah, saum adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat dan syarat tertentu. Apabila seseorang melakukan puasa dengan menaati ketentuan yang ada, maka tujuan dari puasa akan tercapai, yaitu membentuk manusia yang bertakwa. Untuk dapat tercapainya derajat takwa itu, maka bagi orang yang melaksanakan puasa dikenakan ketentuan-ketentuan yang berupa anjuran dan larangan yang harus ditaati. 3. Zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka yang berarti mensucikan. Secara istilah, Syahid Sabik mengartikan zakat sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Zakat memiliki fungsi yang besar. Bagi muzaki, zakat berarti mendidik jiwa untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh. Bagi mustahik, zakat memberikan harapan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan suudzon. Bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan mendapat pemerataan, pendapatan, dan pemilikan harta di kalangan umat Islam. 4. Haji, puncak ibadah dan pengorbanan lahir dan batin. Haji secara bahasa artinya menyengaja sesuatu, sedangkan secara istilah yang dimaksud haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Haji wajib dikerjakan oleh orang muslim yang sanggup melakukannya, yang harus dilakukan atas dasar karena Allah dan semata-mata mengharap ridho Allah. Pada haji tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa. Tata cara haji. 1. Ihram, yaitu berniat melakukan haji atau umroh. 2. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam. 3. Sa'i antara Safa dan Marwah, artinya berjalan cepat. 4. Wukuf di Arafah adalah hadir di padang Arafah. 5. Mabit di Muzdalifah, artinya bermalam atau lewat malam. 6. Mabit di Mina. 7. Melontar jumroh sebagai simbol yang menyatakan ketetapan hatinya untuk membuang sifat-sifat jelek. 8. Tahallul atau melepaskan diri dari ihram. 4. Coba jelaskan tata cara ibadah sholat yang benar. Tata cara pelaksanaan sholat yaitu mengambil wudhu, membaca niat, menghadap kiblat, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat atau ayat Al-Quran, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, dan salam.